Shalom saudara-saudari para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 14 Desember 2020, dalam Pekan Advent yang ketiga bersama Pastor Stefanus Chandra. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pagi ini, Senin 14 Desember 2020 adalah kehadiran Allah. Mari kita mulai permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih undangan suci-Mu pagi ini, guna mendengarkan sabda-Mu dan bermenung atasnya. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan atau perikopa bacaan Injil yang akan kita pakai untuk basis bermenung kita pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Mari kita bacakan bersama-sama. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menampilkan beberapa imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang bertanya tentang kuasa mengajar Yesus, karena saat itu Yesus sementara mengajar di bait Allah. Kejadian itu pasti di Yerusalem, karena saat itu hanya ada satu bait Allah, yakni di Yerusalem. Yang bertanya pastilah orang-orang Saduki, keturunan Imam Sadok, yang pada saat itu menguasai bait Allah. Mereka bertanya justru berkenanan dengan tindakan Yesus sebelumnya, yakni pada perikopa sebelumnya, yakni perikopa Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17, ketika Yesus menyucikan bait Allah, dan juga ketika Yesus mengutuki pohon ara ayat 18 sampai 22. Mereka terutama bertanya mengenai kuasa Yesus karena Yesus memporak-porandakan situasi para penjual di bait Allah yang menjadi domain mereka. Bagi orang-orang ini, hanya mereka yang berhak untuk melakukan tindakan seperti itu di bait Allah, untuk mengajar, untuk mengumpulkan orang, atau untuk membereskan apa yang terjadi di sana. Minta maaf, filosofi mereka ini seperti filosofi anjing yang
pipis di mana-mana untuk mengklaim area kekuasaan mereka. Bagi orang-orang ini, mereka adalah otoritas satu-satunya bagi ajaran agama Yahudi. Maka, ketika mereka bertanya mengenai kuasa Yesus, mereka ingin mengatakan bahwa Yesus tidak berhak melakukan penyucian bait Allah. Yesus juga tidak berhak untuk mengajar di bait Allah. Mereka meragukan keabsahan ajaran Yesus dan kehadirannya. Yesus kemudian mengajukan satu pertanyaan untuk menjawab pertanyaan mereka. Yohanes Pembaptis adalah nabi dan ini dipercaya oleh orang Yahudi. Dengan kuasa mana Yohanes mewartakan? Ketika mereka bingung untuk memberi jawab, Yesus sebenarnya mau menggugat paham mereka. Allah itu bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya. Layaknya ketika ia memakai Yohanes Pembaptis yang berasal dari keluarga imam sederhana, Zakaria dan Elisabet. Ia juga bisa memakai Yesus, seorang Nazaret dari Galilea yang tidak terpandang dan bukan berasal dari keluarga imam. Allah yang punya kuasa. Manusia tidak bisa mengatur Allah. Manusia harus tunduk pada kehendak Allah. Dan apa yang ditunjukkan oleh imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi adalah bentuk kesombongan yang diinstitusi oleh manusia. Bukan manusia yang menghadirkan keselamatan, tetapi Allah sendiri. Dan Allah yang menghadirkan keselamatan itu bisa menggunakan siapa saja sebagai saluran keselamatannya. Yesus hadir dalam sosok sederhana, seorang tukang kayu dari Nazaret yang tahu semua isi kitab Taurat karena ia adalah Allah. Dan persis ketika Allah sungguh rendah hati dan mau membumi seperti Yesus, kita tidak punya hak dan kuasa untuk menilai orang seperti apa utusannya, kelayakannya, karena Allah yang tahu yang terbaik bagi kehadirannya. Semoga kita terbuka bagi kehadiran Allah melalui semua orang yang dipakainya untuk menghadirkan keselamatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, hari ini Engkau membuka mata kami bahwa pilihan-Mu atas orang-orang yang Engkau percayakan untuk membawa keselamatan-Mu adalah pilihan yang tepat. Putra-Mu hadir dalam sosok tukang kayu miskin dari Nazaret. Engkau mau menunjukkan kepada kami bahwa kehendak-Mu dan jalan-Mu memang di luar nalar kami. Bantulah kami untuk rendah hati dan tunduk kepada rencana-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di Paroki Santo Clemens Mandonga Kendari selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.